السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Sahih Targhib wa Tarhib, masih dalam bab Targhib at-tawadhu', dorongan untuk kita memiliki sifat rendah hati dan ancaman terhadap sifat sombong dan ujub. Hadis yang berikutnya hadis riwayat An-Nasa'i wa Tirmidzi an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau mengatakan, yuhsyarul mutakabbiruna yawmal qiyamati amsal az-zarri fi surati rijal. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan diseret dalam keadaan mereka seperti zarah, ya, seperti semut-semut yang kecil, tetapi berbentuk seperti laki-laki. Tubuh mereka sangat kecil. Yakhshahumudzul min kulli makanin. Mereka dilingkupi oleh kehinaan di semua tempat. Wa yusaquna ila sijni jahannam. Dan mereka akan diseret, ya, kakinya diambil kemudian diseret untuk dimasukkan ke dalam neraka jahannam, yuqalu lahu bulas, yaitu neraka yang dinamakan bulas. Da'luhum nar al-anyari, di mana meliputi mereka baik atas, bawah, samping, depan, belakang, semuanya adalah nerakanya neraka, apinya api. Yusqawna min usarati ahli nar, dan dia akan diberi minum, mereka akan diberi minum dari minyak bangkai daripada penduduk neraka jahannam yang dinamakan tinatil khibal. Jadi orang-orang sombong nanti pada hari kiamat, mereka ukurannya sangat kecil dan rendah, akan diseret menuju neraka jahannam. Mereka diliputi berbagai macam kehinaan dari berbagai macam sisi, dimasukkan ke dalam neraka bulas yang panasnya adalah apinya api neraka. Apinya api neraka. Dan mereka akan diberi minum dari cairan-cairan bangkainya penduduk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Itu adalah kesombongan. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi,
An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang-orang yang masih menyimpan dalam hatinya sebiji sawi daripada kesombongan. Faqala rajulun, maka seseorang bertanya, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Oh ya Rasulullah, sesungguhnya yang namanya laki-laki itu umumnya menyukai jika bajunya bagus, sandalnya juga bagus. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, mencintai keindahan. Al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Adapun yang namanya sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Nah, ini adalah definisi sombong yang langsung Rasulullah SAW menerangkannya. Jadi bukan masalah bajunya bagus atau tidak, ya, karena sesungguhnya baju yang bagus, yang rapi, bersih, wangi, itu dicintai oleh Allah. Sandal yang bagus, yang kuat, yang rapi, begitu ya, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah indah, mencintai keindahan. Tetapi yang dimaksud kesombongan bukan bagusnya pakaian, bagusnya sandal. Yang namanya kesombongan itu, kata Rasulullah, adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Itu kesombongan. Dalam riwayat Al-Hakim dengan lafaz walakinnal kibra man batara al-haqqa wazdara an-nas. Akan tetapi yang sombong itu adalah yang menolak kebenaran dan merendahkan, meremehkan manusia. Itu sombong. Maka dua sifat ini, menolak kebenaran dan juga sombong dengan merendahkan manusia, di mana keduanya adalah sombong, ini harus kita bersihkan dalam diri kita. Wa rawahu Bukhari wa Nasa'i. Adapun pada riwayat Bukhari dan Nasa'i an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun mimman kana qablakum yajurru izarahu min al-khuyala'i khusifa bih fa huwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamati. Sesungguhnya ada seseorang dari orang-orang sebelum kalian, yajurru izarahu, dia suka memanjangkan sarungnya ya, di bawah mata kaki karena sombong. Khusifa bih, maka dia akan disungkurkan dengan perbuatan tersebut. Wa huwa yatajaljalu fil ardi, dia itu akan dijungkirkan atau akan disungkurkan ke dalam tanah sampai hari kiamat. Itu orang-orang yang sombong, maka balasannya adalah dia akan dihinakan di dunia dan di akhirat. Dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia menjulurkan pakaiannya, sarungnya di bawah mata kaki karena sombong, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ahmad dan Bazzar an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina rajulun mimman kana qablakum kharaja bi burdayni akhdaraini yahtalu fihima. Dulu ada seorang sebelum kalian, ketika dia keluar rumah memakai dua pakaian berwarna hijau, yang dia sombong dengan dua pakaian tersebut. Ya, bukan masalah hijaunya, justru hijau pakaian yang disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dia sombong dengan pakaian tadi, merendahkan yang lainnya, maka dia tercela dengan itu. Amarallahu al-ardha fa'akhadathu, Allah perintahkan bumi untuk menelannya. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dia pun akan tersungkur di bumi di dalam neraka jahanam sampai hari kiamat. Jadi bukan hanya menjulurkan
pakaian di bawah mata kaki, tapi pakaian apapun, ya, ketika kita sombong dengan itu, dengan merendahkan orang lain, itu akan membuat kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pakaian bagus boleh sebagaimana hadis yang tadi, sandal yang bagus boleh, jas yang bagus boleh. Silahkan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Tetapi jangan sampai dengan pakaian yang bagus itu kita merendahkan orang lain yang pakaiannya mungkin kurang bagus. Ya. Jangan sampai kendaraan kita yang mungkin bagus kemudian merendahkan kendaraan orang lain yang mungkin dianggap kurang bagus. Merendahkan itulah yang sombong. Karena sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Dalam riwayat Al-Bazzar dari Jabir bin Abdullah, inna rajulan kana fi hullah. Sesungguhnya dulu ada seseorang memakai jubah. Wa yataqattaru ihtada fiha. Dia pun bersombong-sombong dengan jubah tersebut. Ya, dia pakai pakaian tapi dia bergaya sombong dengan pakaian tadi, merendahkan yang lainnya. Fa khasafallahu bihi al-ard, maka Allah Subhanahu wa taala sungkurkan dia di bumi. Wa huwa yatajaljal fiha ila yaumil qiyamah, dia akan terus tersungkur di bumi tersebut sampai hari kiamat. Wa rawahu al-Bukhari wa Muslim, dan pada riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuh, ketika seseorang itu berjalan dengan jubahnya, dengan pakaiannya, kemudian dia berbangga diri dengan merendahkan orang lain, murajjilun ra'sah, dia bersisir rambutnya dengan rapinya, dengan necisnya begitu. Yaqtalu bi masyati, kemudian dia berjalan dengan tongkatnya. Jadi pakaiannya bagus, rambutnya melimis begitu ya. Kemudian dia berjalan dengan membusungkan dadanya. Ya. Merendahkan yang lainnya yang pakaiannya mungkin enggak bagus, yang mungkin rambutnya acak-acakan begitu ya. Ketika dia bergaya jalannya seperti itu, pakaiannya bagus, ya pakaian bagus sebenarnya boleh, rambut disisir juga itu sunnah. Tapi yang bikin pakaian bagus dan bersisir tadi menjadi tercela adalah ketika dia yakhtal, berjalan dengan sombong. Ya, ketika dia berjalan itu dengan sombong, merendahkan yang lainnya. Nih saya nih jubahnya harganya 200 nih, paling-paling 100 gitu. Nah itu sombong namanya. Ya, itu namanya sombong. Dan pula diriwayatkan Imam Malik, Bukhari dan Muslim dan yang lainnya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yawmal qiyamah. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah tidak akan sudi melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakr, maka Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, inna izari yastarhi, sesungguhnya sarungku ini sering melorot. Ya, sering melorot karena Abu Bakar itu orangnya kurus. Kurus beliau itu orangnya tinggi, kurus. Abu Bakar. Kalau Umar bin Khattab orangnya tinggi, perawakannya badannya kekar, besar. Ya. Kalau Abu Bakar orangnya itu kurus. Badannya kurus. Sehingga kalau pakai sarung melorot terus. Illa an ata'ahada. Hanya saja aku terus berusaha untuk membenarkannya. Ya, melorot benerin lagi, melorot benerin lagi. Maka Rasulullah SAW, maka Rasulullah bersabda, innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukan termasuk yang memakai sarung tersebut karena sombong. Dari sini Imam Nawawi mengatakan bahwasanya barang siapa yang menjulurkan pakaiannya di bawah mata kaki karena sombong, maka haram. Kalau nggak sombong, maka makruh.
Bagaimana sombongnya? Sombongnya adalah dengan menolak kebenaran, nggak mau melakukannya. Jadi nggak mau berusaha mengangkat bajunya. Kalau nggak mau mengangkat itu sombong namanya. Dia dengan sengaja untuk isbal, begitu ya. Itu sombong namanya. Atau dia meremehkan yang lainnya. Ya. Sebagaimana orang terdahulu itu gayanya orang-orang yang sombong. Adapun kalau dia lakukan itu tidak sombong karena ya melorot terus padanya, ya, atau karena itu baju safety, baju keamanan, misalkan jas hujan atau yang lainnya, untuk keamanan perlindungan dirinya, maka itu bukan termasuk yang melakukannya dengan sombong. Oleh karena itu Ibnu Hajar memperinci tentang masalah pakaian itu 3. Ya, yaitu yang pertama separuh betisnya itu yang paling afdal, kemudian di bawah betisnya tapi masih di atas mata kaki, kemudian yang ketiga adalah persis di mata kaki. Itu yang menurut Ibnu Hajar itu adalah sepatutnya kita seorang muslim berpakaiannya demikian ukuran bajunya. Kenapa seperti itu diatur ya Rasulullah? Ya syariat ini begitu luar biasa. Jangankan masalah pakaian, masalah kita buang air saja diatur. Jadi jangan merasa tidak mungkin masalah pakaian itu diatur oleh Allah dan Rasulnya. Jadi sudah dikasih pilihan, ya. Kalau bisa ya setengah, kalau nggak bisa diturunkan lagi masih di atas mata kaki. Kalau nggak bisa lagi ya press di mata kaki. Kalau di bawah itu jangan, ya. Kalau di bawah itu jangan, kecuali dengan alasan-alasannya tidak sombong seperti keamanan. Misalkan pakai jas hujan kan biar ketutup semua, atau misalkan apa namanya ada paksaan-paksaan tertentu atau keadaan-keadaan tertentu yang memang mengharuskan untuk demikian. Ya. Tetapi intinya di sini khawatirinazagumullah, ya sepantasnya untuk mengangkat baju kita di atas mata kaki karena itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih selamat. Karena dalam riwayat Abu Dawud, ya al-isbal minal khuyala, bahwasanya isbal itu sendiri sudah bentuk kesombongan, perhiasannya orang sombong. Isbal itu artinya memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Berarti ketika kita jahit pakaian itu kita jahitnya ya di atas atau ngepres mata kaki. Kalau ternyata karena perut kita mungkin kalau siang agak kempes kemudian melorot misalkan, ya itu urusannya berbeda. Itu bukan termasuk kesombongan. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, dia ketika memakai sarung ya sudah berusaha di atas mata kaki. Tapi ketika rupanya melorot karena perutnya kecil, karena beliau orang yang kurus, maka itu bukan termasuk kesombongan. Ya, demikian. Dalam riwayat At-Tabrani, An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ta'azzama fi nafsihi aw ikhtala fi mashyatihi, laqiyallaha tabaraka wa ta'ala wa huwa 'alaihi ghadban." Barang siapa yang dia menganggap dirinya itu agung, menganggap dirinya itu adalah yang pantas, yang harus dihormati, awin ta'ala fi masyati, atau dia congkak dalam berjalannya itu congkak. Rasulullah itu berjalannya mantap, tegap, tapi nggak congkak. Jadi berjalan yang pertengahan itu demikian, berjalannya mantap, tegap, ya. Loyo juga jalannya orang malas. Kalau membusungkan dada juga itu jalannya orang sombong. Maka Rasulullah itu kalau berjalan seperti menuruni jalan yang turun, ya. Jalannya, langkahnya mantap, tegak, tetapi tidak menggambarkan sebuah kesombongan, tapi menggambarkan sebuah kesemangatan, ya, dalam berjalan. Maka barang siapa yang dia menganggap dirinya itu agung dengan menamakan dirinya misalkan raja di raja, ya, atau yang semacamnya, penamaan seperti itu, Malikul Amlak, yang kata Rasulullah, akhnaul asma, nama yang paling hina, nama yang paling jelek adalah nama Malikul Amlak, raja di raja,
yang terhebat dari yang hebat misalkan, yang kalimat-kalimat seperti itu adalah penamaan-penamaan yang jelek. Atau dia mengharuskan orang lain harus berdiri atau nunduk di hadapan dia, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Man ahabba ayyatamatsala lahu rijalan qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia menginginkan manusia itu berdiri untuk menghormatinya, maka persiapkanlah tempat duduknya di dalam neraka jahanam. Itu ini kisahnya ketika ada sahabat bercerita tentang raja Persia yang bernama Kisra. Jadi raja Persia itu kalau datang, maka seluruh rakyatnya atau seluruh pejabat-pejabatnya itu harus berdiri untuk menghormati raja Persia tadi. Ya, semuanya berdiri untuk menghormati raja Persia. Ya. Maka mendengar kisah itu, Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Man ahabba ayyatamatsala lahu rijalan qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang dia suka, ya, dia ingin untuk manusia lain itu berdiri untuk mengagungkannya, menghormatinya dengan cara berdiri, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Ya. Ini untuk menggambarkan kepada kita, ya jangan gila hormat, jangan menuntut orang lain itu untuk supaya mengagung-agungkan kita, nggak usah seperti itu. Ya. Maka barang siapa yang demikian atau sombong dalam berjalan, laqiyallaha, maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala wa huwa alaihi ghadban, dalam keadaan Allah sangat murka kepadanya. Sangat murka kepada orang tersebut, orang-orang yang sombong, orang-orang yang menganggap dirinya itu hebat, menganggap dirinya itu agung, sehingga orang lain perlu tunduk, perlu sujud, perlu ngesot di hadapan dia. Kan ada itu, ya, yang seperti itu. Mendidik muridnya, ini kita sangat menekankan. Murid harus beradab sahih, benar, tapi jangan didik dengan pendidikan feodal. Ya, dilatih untuk ngesot di hadapan kita, di hadapan gurunya, kemudian dilatih untuk sampai mencium kakinya. Insya Allah kalau di rumah juga sama orang tuanya nggak kayak gitu. Nah, kemudian dilatih sama gurunya seperti itu. Alhamdulillah, jangan sampai. Ya, murid-muridnya ini ya kasihan dididiknya dengan pendidikan seperti itu, perbudakan atas nama etika, atas nama akhlak. Ya, jangan sampai demikian. Ya, jangan memperbudak orang. Kita semuanya sama, nggak ada bedanya. Manusia, sama-sama manusia. Ya, kalau memang seorang itu dimuliakan karena ilmu, muliakanlah ilmunya. Ya, dan memuliakan ilmu adalah dengan kita ta'lim, dengan kita mendengarkan, dengan kita belajar kepadanya. Itu adalah memuliakan ilmu, bukan dengan ngesot atau sampai mencium kaki orang tersebut. Ya, berlebihan yang seperti itu. Kitanya sendiri risih melihatnya, ya, risih. Kita siapa? Ya, manusia itu sama. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dari Khawlah binti Qais radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mashat ummati al-mutayta wa qadamathum faris wa rum sullita ba'dhum ala ba'dhin. Apabila ada di kalangan umatku orang Islam yang berjalannya dengan mutaito. Jalan mutaito itu begini, berjalan tabakhtar wa mudul yadan bil masjid, yaitu dia busungkan dada, tangannya dibeginikan. Apa tuh jalannya betul? Jadi dadanya dibusungkan, pandangannya ke atas, kemudian tangannya kayak sayap nanggung-nanggung, apa tuh? Nah, ya intinya adalah gaya berjalan yang membusungkan dada, kemudian tangannya itu ya seperti agak cepak begini kan. Jadi berjalannya kayak apa ya? Kayak apa? Apa nih berjalan apa ya? Kalau bahasa Indonesia ya? Apa berjalan? Kalau bahasa Arabnya mutaito. Mutaito itu at-tabaktur, membusung dada, kemudian tangannya itu dekik begini. Badul yadan fil masjid. Apa ini kayak? Berjalan apa nih? Ada yang tahu cara berjalan seperti ini? Berjalan apa kira-kira? Bahasa Jawa ada? Apa?
Bingung juga ya. Nah, bingung, diterjemahkannya bingung. Ya berjalan congkak ya. Jalan congkak itu jalan sombong ya, dengan disungkan dada, pandangannya ke atas, kemudian tangannya juga agak membuka. Ya kayak apa ya? Ya begitu caranya. Itu cara berjalan yang paling dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Ya, apabila di tengah umat ini ada yang berjalan dengan jalan seperti itu, ya, kemudian melayani pimpinannya seperti orang-orang Persia dan Romawi, sullita ba'duhum 'ala ba'din, maka niscaya sebagian mereka atau sebagian yang lainnya akan saling menjajah, akan saling memperbudak. Ya. Ini. Yang pertama, kalau berjalannya berjalan mutayyiq, jalannya membusungkan dada, kemudian tangannya dikipas-kipas gitu. Jalannya. Gaya berjalannya begitu. Yang kedua, dianya berjalan begitu, yang melayaninya melayani seperti melayani Raja Persia atau Romawi. Gimana melayani Raja Persia dan Romawi? Raja Persia itu ya, dia dihormati dengan cara tadi, harus berdiri. Ketika dia lewat, semua orang harus berdiri tegak, harus berdiri ya, menghormatinya. Kalau Romawi, kalau tadi Persia ya, mohon maaf. Kalau Romawi dengan sujud, Jadi semuanya ada dalam hadis. Kalau tadi yang tentang Persia, yang kisah sahabat bercerita di Persia itu, ketika rajanya datang, maka orang-orang berdiri untuk menghormatinya. Ketika melihat seperti itu, mendengar seperti itu, Rasulullah tadi mengatakan, "Man ahabba ayyatamathala lahu rijalan qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dia suka kalau orang itu berdiri untuk menghormatinya, persiapkan tempat duduknya di neraka. Nah, adapun tentang Romawi, kisahnya ada lagi. Ketika sahabat pulang dari Rum, dari Damaskus, dari Dimashq, cerita kepada Rasulullah, ya, atau sebelumnya mereka itu tiba-tiba sujud sama Rasulullah. Rasulullah, apa ini? Kemudian mereka ceritakan bahwasanya orang Romawi kalau menghormati rajanya atau menghormati ulamanya, tokoh agamanya adalah dengan sujud. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalaulah aku boleh perintahkan orang itu boleh sujud sama orang lain, sungguh aku akan perintahkan wanita untuk sujud sama suaminya. Ya. Jadi di sini kita ketahui orang Persia cara menghormatinya adalah dengan berdiri. Orang Romawi cara menghormati rajanya adalah dengan sujud kepadanya. Ya. Maka kalau itu dijadikan sebagai bentuk penghormatan, ya, ketika muncul di tengah umat ini seperti itu, maka sulita ba'duhum 'ala ba'din, maka sebagian pihak akan memperbudak sebagian yang lainnya. Yang tadi jalannya sombong begini akan memperbudak orang-orang yang sampai sujud-sujud, sampai ngesot-ngesot seperti itu. Maka akan ada yang merasa sebagai raja, sebagai superior, sebagai pembesar, dan ada yang diperbudak, ada yang direndahkan, harus berjalan ngesot. Ya, kalau lewat semuanya harus nunduk semuanya. Jangan seperti itu, ma'asyiral muslimin. Jangan diatasnamakan sebagai adab dan etika. Adab Islam yang paling mulia adalah salam, ketemu assalamualaikum, senyum, salaman. Ya. Jadi santri-santri ketika ketemu ustadznya bukan nunduk atau begini kayak Hitler begitu ya. Jangan nunduk-nunduk yang sampai berlebihan. Kalau sekedar nundukkan kepala begini lah pas nggak masalah ya. Tapi kalau sampai ruku begini, apalagi sampai sujud, ngesot cium kaki, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai seperti itu, naudzubillah. Ketemu ustadznya, salam, assalamualaikum Ustaz, senyum, tentunya senyum, jangan mendelik ya, senyum, salaman. Itu demikian adabnya, ya, adabnya demikian. Jadi bukan
Karena ini rawan ya, rawan. Kita sendiri sebagai pengajar ya, jangan mendidik dengan didikan Romawi atau Persia. Jangan seperti itu. Didikan kita adalah didikan Islam. Ketemu ya salaman, ya isyarat kepala juga boleh. Salam, ya assalamualaikum, salaman, senyum, wajah yang sumringah, itu adalah penghormatannya antar sesama Muslim. Ya, benar ya. Apabila ada orang yang di kalangan umat ini berjalannya dengan congkak seperti itu, kemudian satu sisi yang lain menghormatinya dengan seperti penghormatannya Persia dan Romawi, maka akan sebagian pihak itu memperbudak sebagian pihak yang lainnya. Terjadi atau tidak? Terjadi. Kemudian diriwayatkan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam tudnibu la khashitu alaikum ma huwa akbar minhu." Kalaulah kalian wahai manusia bersih dari dosa, enggak pernah berbuat dosa secuil pun. Bayangkan, kalaulah kalian enggak punya dosa, enggak pernah salah sekalipun, sama sekali enggak punya. Kalau demikian, sungguh aku khawatirkan atas kalian menimpa sesuatu yang lebih besar daripada dosa-dosa yang ada, yaitu al-ujub. Ujub, bangga diri, itu dosa yang lebih besar daripada dosa-dosa yang lainnya. Ya, ini yang paling dikhawatirkan. Makanya sering saya ulang-ulang, ujian terberat bagi orang yang alim, yang cerdas, yang pintar, yang dikenal saleh, ujian terberatnya adalah ujub. Merasa dirinya sudah soleh, merasa dirinya sudah alim, sudah hebat, sehingga orang harus hormat kepadanya, harus bertanya kepadanya, harus merujuk kepadanya. Itu yang paling berbahaya ada pada diri seorang alim, seorang yang pintar, seorang yang cerdas. Ya, itu penyakit atau yang paling berbahaya adalah al-ujub. Ya. Merasa dirinya adalah satu-satunya yang paling hebat, yang paling cerdas, yang paling pintar, sehingga kalau ada orang tidak bertanya kepadanya dia marah, tidak merujuk kepadanya dia marah. Ini adalah yang sangat dikhawatirkan. Dan ini adalah jerat yang justru diincar oleh syaitan. Kata Imam Ahmad, inna syaitan la yarda ayyuftaha 99 baban minal khairi liyuftaha baban minas syarr. Syaitan itu rela untuk membantu manusia membuka 99 pintu kebaikan. Tapi tujuannya satu, untuk menjatuhkan pada satu pintu kejelekan. Apa itu? Ujub, bangga diri. Yang namanya menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, Rasulullah memberikan rambu-rambu. Man talabal ilma liyumari bihi sufaha aw liyusawi bihi ulama. Barang siapa yang menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu atau menyebarkan ilmu, tetapi niat dia adalah untuk mendebat manusia supaya menjatuhkan manusia, atau untuk menyaingi para ulama, atau yusarrifa wujuhan nas ilai, atau supaya manusia merujuk hanya kepadanya, bertanya hanya kepadanya, dia satu-satunya menjadi rujukan. Dia niatnya adalah supaya orang harus merujuk kepadanya, melihat kepadanya, bertanya kepadanya. Dakhalan nar, ancamannya apa? Masuk neraka itu orang. Masuk neraka. Jadi ujian orang yang pintar, cerdas, berilmu, ujub ujiannya. Ketika dia sudah ujub, ilmunya dia jatuh, solehnya dia jatuh, ya, menggugurkan daripada kesolehan dan keilmuan dia. Ini dijaga hati-hati ketika kita sudah berbuat amal soleh, sudah melakukan perintah Allah, hati-hati dengan yang namanya sifat ujub, karena itu bisa menghancurkan. Dan biasanya pula kalau penyakitnya orang yang ya kurang pintar atau
tidak alim, itu putus asa biasanya. Nggak mau belajar lah, percuma sudah tua lah. Nah ini juga penyakitnya, ya. Yang lebih berbahaya daripada kejahilannya, yaitu kemalasan dan putus asa dari rahmat Allah, nggak mau belajar. Ujiannya demikian. Maka kita posisinya di mana? Kalau kita termasuk orang yang cerdas, hati-hati. Ujiannya adalah ujub, sombong. Kalau kita orang yang kurang cerdas, ingat ujiannya adalah kemalasan dan putus asa. Itu patut diwaspadai. Kalau kita memang diberi anugerah cerdas, pinter, ya berarti untuk menghindari ujub kita harus rendah hati. Kemudian kalau kita merasa kayaknya kurang cerdas nih, nggak pinter-pinter nih, ya berarti kita harus menghindari kemalasan dan harus menghindari keputusasaan. Dengan apa? Dengan bersungguh-sungguh terus belajar, jangan menyerah. Karena pinter nggak pinter itu urusan dari Allah. Al-kais wad dana aminallah dalam hadis. Kecerdasan atau kurang cerdas itu sudah dari sananya Allah tetapkan. Tetapi yang dilihat adalah kita mau berusaha atau tidak, mau nuntut ilmu atau tidak. Ya, penting sekali bagi kita. Ya, ingat, jangan sampai kita terjatuh pada posisi yang sudah kita tinggi. Ya, posisi sudah sangat alim, sangat hebat, sangat terkenal. Ya, tiba-tiba karena ujub dia jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Itulah kesombongan. Sombongan itu bisa membuat kita terjungkir balik. Kemudian hadis yang berikutnya, riwayat Abu Dawud, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yantahiyanna aqwamun yaftakhiruna bi abaihim alladhina matu innama huwa fahmu jahannam. Hendaknya orang-orang yang suka bangga-bangga diri, sombong-sombong dengan moyangnya, dengan nasabnya yang sudah mati, itu bapak-bapaknya, moyang-moyangnya sudah mati semuanya. Orang-orang yang sombong dengan nasab itu, hendaknya mereka berhenti. Innamahum fahmu jahannam, sesungguhnya itu adalah panasnya api neraka jahannam. Orang yang sombong-sombong dengan nasabnya, dengan kedudukannya, dengan kekayaannya, sesungguhnya dia sudah mempersiapkan dirinya untuk merasakan panasnya api neraka jahannam. Aw la yakunanna ahwan 'ala Allah min al-ju'al alladhi yujahdah al-qura bi anfih. Sesungguhnya orang yang sombong dengan nasabnya, dengan bapaknya, dengan sukunya, dengan bangsanya, dia sombong dengan itu, merendahkan yang lainnya. Maka di sisi Allah itu lebih rendah dibandingkan kotoran yang ada di hidung. Apa nih bahasan ini? Apa? Nah itu, mau tak terjemahin kok kayaknya gimana gitu. Mau tak terjemahin aja. Sombong terhadap dengan suku, dengan marga, dengan bangsa, kemudian merendahkan suku bangsa yang lainnya, itu lebih hina di sisi Allah, lebih ringan di sisi Allah daripada ini upil begitu ya, di hidung seseorang itu. Ini kan kotoran yang diambil kemudian nggak ada yang akan mempertahankan itu, pasti akan dibuang karena mendidikan. Artinya apa? Orang yang bersombong-sombong dengan marganya, dengan sukunya, dengan bangsanya, dengan merendahkan suku bangsa yang lainnya, itu hina, kotor, seperti terhina. Dan kotornya apa? Kotoran hidung ini, ya paling diambil, buang, sudah selesai. Hendaknya seperti itu, buang. Karena adanya suku bangsa, Allah ciptakan manusia bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beda ras, beda warna kulit, itu lita'arofu, untuk saling mengenal, itu saja. Untuk saling mengenal, sehingga kita tahu, oh ini orang Jawa, orang Sunda, orang Bugis, Makassar, Batak, oh itu orang Cina, orang orang Arab, itu orang India, itu orang Afrika, itu orang Eropa. Itu untuk seperti itu, untuk kita saling membedakan, mengenal. Ya, karena kalau sama semua bingung nanti.
Tapi adanya bersuku bangsa, ras-ras, berbeda-beda adalah untuk kita saling mengenal. Ya, untuk kita saling mengenal. Kemudian dilanjutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak akan bermanfaat kalau dia tidak beriman walaupun anaknya seorang nabi sekalipun. Antum tahu kisahnya Nabi Nuh? Anak tertuanya, anak pertama itu kan anak kebanggaan seseorang. Laki-laki lagi, kebanggaan seseorang. Ketika dia kafir, tidak mengikuti tauhidnya yang didakwahkan oleh ayahnya, maka kafir. Bahkan tidak dianggap sebagai keluarga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fillah yang berbangga-bangga dengan ayahnya, maka sesungguhnya kalau dianya sendiri tidak baik itu tidak bermanfaat. Atau berbangga-bangga dengan yang lainnya semuanya, maka tidak bisa. Semuanya kembali pada dirinya. Benar yang namanya suku yang termulia dari sisi nasab adalah Quraisy. Adalah Quraisy yang paling mulia Quraisy. Yang paling mulia lagi dari Quraisy adalah Bani Hashim. Dari Bani Hashim Bani Abdul Muttalib. Ya. Itu jelas secara nasab. Itu demikian. Tetapi kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala ditentukan dengan ketakwaannya. Ya. Tidak ada perbedaan antara ajam wal arab. Ya, yang membedakan adalah takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha qad adhaba 'ankum ubayyatal jahiliyah wa fakhra bil aba. Sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian dengan Islam ini bangga-banggaan jahiliyah, sombong-sombongnya jahiliyah dengan nasab-nasabnya. Karena orang jahiliyah dulu itu sangat berbangga-bangga sekali dengan nasab dan akan merendahkan nasab-nasab yang lainnya. Nasab-nasab yang lainnya. Innama huwa mu'minun taqiyun. Hanyalah yang mulia di sisi Allah adalah keimanan dan ketakwaan. Wa fajirun syaqiyun. Adapun yang jahat, yang zalim, maka dia terhina di sisi Allah Subhanahu wa taala. An-nasu kulluhum banu Adam. Manusia seluruhnya adalah banu Adam, keturunan Adam. Wa Adam khuliqa min turab, dan Adam itu diciptakan dari tanah. Sama kita semuanya. Ya. Sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ikhwan fillah, kesamaan ini hendaknya membuat kita saling mencintai, menghormati, dan jangan merendahkan. Jangan sampai merendahkan orang lain. Siapapun itu, apapun bangsanya, bahasanya, sukunya, jangan sampai merendahkan orang. Jangan sampai. Ya, kembalinya kepada diri kita. Karena itu akan sangat merugikan diri kita. Tafadhal dikumandangkan azan barakallahu. Melanjutkan satu bab, tapi isinya cuma satu hadis di sini. Bab at-tarhibu min qawlihi li fasiqin aw mubtadi'in ya sayyidi aw nahwiha min al-kalimat ad-dalati 'ala ta'zimi. Ya, ancaman terhadap ucapan kepada orang yang fasik. Fasik adalah orang yang dia dikenal dengan kemaksiatannya, dikenal dengan kejahatannya. Aw mubtadi' atau ahlul bid'ah yang mendakwahkan kepada kesesatannya, yaitu ucapan kepada mereka dengan ucapan ya sayyidi, wahai tuanku, atau yang semacamnya dari kalimat-kalimat yang menunjukkan atas pengagungan. Kenapa dilarang? Karena orang fasik ya tidak layak untuk mendapatkan gelar-gelar kehormatan seperti itu. Demikian pula mubtadi'. Hadisnya dari riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. An Buraidah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, la taqulu lil munafiqi sayyidan. Janganlah kalian mengatakan bagi orang munafik dengan panggilan sayyid. Sayyid adalah tuanku, gitu ya.
wa innahu iyyaku sayyidan faqad asfaqtum rabbakum azza wa jalla. Walaupun mungkin dia adalah sayyid di kaumnya, orang yang dihormati di kaumnya, tapi sungguh kalian telah membuat murka Rabb kalian, telah membuat murka Allah. Dalam riwayat lain, idza qala ar-rajulul munafiq ya sayyid, apabila seseorang mengatakan bagi orang munafik, memanggilnya wahai tuanku ya sayyid, faqad aghdaba rabbah, maka dia telah membuat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi tadi kita sudah diajarkan untuk tidak meremehkan orang, tetapi juga jangan berlebihan dalam menghormati orang, apalagi terhadap orang yang dikenal keburukannya. Jadi misalkan ada orang yang fasik, fasik itu orang yang dikenal keburukannya. Ini dikenal sebagai pemabuk misalkan. Ya nggak usah kita katakan dia sayyid, ya wahai yang terhormat, itu nggak usah. Ya, tidak usah demikian. Itu demikian ya. Kecuali ada hajat. Ada hajat itu untuk mendakwainya. Contoh Rasulullah SAW ketika beliau menyurati Heraklius Azimir Rum. Ya, Heraklius orang kafir. Ya. Tapi Rasulullah SAW memanggil Heraklius dengan Ila Herakl Azimir Rum. Disebutkan kedudukan dan jabatannya kepada Herakl, ya, penguasa atau pembesar daripada Romawi. Kalau babnya dakwah, ya, maka sebutkan gelarnya yang merupakan gelar kehormatannya, disebutkan. Ya. Tapi terhadap orang yang lain yang istilahnya kita tidak ada tujuan untuk takliful qulub, atau ini orang terlalu merusak, ya, maka panggilannya ya biasa saja, panggilan standar, tidak perlu panggilan pemuliaan. Panggilan pemuliaan seperti wahai tuanku atau yang saya hormati, itu tidak perlu, karena mereka sendiri yang telah menjatuhkan dirinya dalam kehinaan dengan bentuk tadi kefasikannya. Yang fasik itu adalah orang yang sudah terang-terangan dengan kemaksiatannya, dengan kejahatannya. Makanya beda orang yang dia berbuat maksiat sembunyi-sembunyi dengan orang yang terang-terangan berbuat maksiat. Ya. Orang yang minum khamr mungkin di kamarnya mengunci diri, dengan orang yang minum khamr di pinggir jalan ya beda. Kalau di rumah ya kita tidak akan mencari-cari tahu. Kita tidak akan mencari-cari tahu, ya. Walaupun mungkin bau khamr, tapi kita tidak akan membahas-bahas karena dia lakukan tidak di halayak umum. Tapi kalau orang itu melakukannya di halayak umum, ya, nggak ada malunya untuk melakukan itu, ya, maka tidak perlu dihormati dan tidak perlu ditutupi juga yang seperti itu. Ya. Yang ditutupi adalah yang mereka melakukannya tertutup, ya. Kecuali kalau kemaksiatan yang tertutup itu membahayakan orang lain, misalkan pengedar narkoba, dia kan rahasia. Tapi ini karena mengedarkan, maka berbahaya seperti itu. Ya, jadi demikian, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apa yang sudah dibahas dalam 3 pertemuan ini tentang kita untuk tawadhu dan juga menghindari sifat sombong, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sifat tawadhu dan menjauhkan dari sifat sombong angkuh, jangan sampai, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya dan dijauhkan dari nerakanya. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa na'udzu bika minan nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.